Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri bagian pertama. Kali ini kakak akan melanjutkan pembelajaran kita terkait limit fungsi trigonometri bagian kedua. Untuk matematika peminatan kelas 12. Namun sebelum itu ada 3 sifat limit yang perlu kalian ingat kembali, yaitu yang pertama adalah sifat perkalian limit, di mana limit x mendekati a dalam kurung fx dikali gx tutup kurung sama dengan, jadi kita pecah ya, menjadi limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat pembagian, yaitu jika ada limit x mendekati a dalam kurung fx per gx tutup kurung sama dengan, seperti dalam perkalian, limitnya kita pecah, jadi masing-masing fungsi itu mempunyai limit atau kita beri limit, sehingga menjadi limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Dan sifat yang terakhir adalah perpangkatan. Misalkan ada limit x mendekati a dalam kurung fx tutup kurung n, itu sama dengan dalam kurung limit x mendekati a fx tutup kurung pangkat n. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai limitnya, baru kita pangkatkan n. Untuk memahami penggunaan ketiga sifat tersebut dalam fungsi limit trigonometri, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit x mendekati pi per 4 dalam kurung 2 dikali cos x dikali sin 2x. Karena bentuknya perkalian, maka sifat yang kita gunakan adalah sifat perkalian. Sekarang mari kita selesaikan. Karena bentuk soal ini adalah perkalian fungsi trigonometri, maka sifat yang kita gunakan adalah sifat limit yang kedua, yaitu limit x mendekati a dalam kurung fx dikali gx tutup kurung sama dengan limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Jadi semua bilangannya kita pecah-pecah, sehingga hasilnya menjadi limit x mendekati pi per 4 2 dikali limit x mendekati pi per 4 cos x dikali limit x mendekati pi per 4 sin 2x. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu limit x mendekati pi per 4 2. Nilai 2 tidak mempunyai x, sehingga nilai limitnya adalah dirinya sendiri, yaitu 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2 dikali cos pi per 4, yang merupakan hasil dari limit x mendekati pi per 4 cos x, dikali sin 2 dikali pi per 4, yang merupakan hasil dari limit x mendekati pi per 4 sin 2x. Nah, sekarang kita coba cari nilai cos pi per 4 dan sin 2 dikali pi per 4. Oh iya, 2 pi per 4 bisa kita kecilkan dengan membagi 2 dan 4 dengan angka 2. Atau bisa kita coret ya, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali cos pi per 4 dikali sin pi per 2. Nah, sekarang mari kita mencari nilai cos pi per 4
dan sin pi per 2 dengan tabel trigonometri jika kalian belum hafal sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Perhatikan tabel berikut. Pertama, kita cari baris cos dan kita buat segi 4 untuk menandainya. Kemudian kita cari kolom pi per 4 dan kita tandai pertemuan dari baris dan kolom tersebut. Hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi nilai cos pi per 4 sama dengan setengah akar 2. Sekarang mari kita coba untuk mencari nilai sin pi per 2 dengan cara yang sama. Kita buat kotak untuk menandai baris sin. Kemudian kita buat kotak untuk menandai kolom pi per 2. Lalu tandailah pertemuan dari kolom dan baris tersebut, yaitu adalah 1. Jadi sin pi per 2 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali setengah akar 2 yang merupakan nilai dari cos pi per 4 dikali 1 yang merupakan hasil dari sin pi per 2. Angka 2 bisa kita coret sehingga yang tersisa adalah 1 akar 2 dikali 1. Hasilnya adalah akar 2. Sekarang mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit x mendekati pi per 4 dalam kurung 2 dikali cos x per sin 2x tutup kurung sama dengan titik-titik. Sekarang mari kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya, coba kalian perhatikan. Dalam kurung ada 2 dikali cos x. Nah, kita bisa menggunakannya dengan sifat yang pertama seperti sebelumnya, yaitu sifat perkalian limit. Kemudian untuk pembagian, yaitu per sin 2x, kita gunakan sifat berikut. Di mana limit x mendekati a dalam kurung fx per gx tutup kurung sama dengan limit x mendekati a fx dibagi limit x mendekati a gx. Jadi kita pecah, di mana fx dan gx-nya atau penyebut dan pembilangnya sama-sama mempunyai limit atau sama-sama diberi limit, sehingga hasilnya limit x mendekati pi per 4 2 dikali limit x mendekati pi per 4 cos x dibagi limit x mendekati pi per 4 sin 2x. Seperti sebelumnya, karena nilai limit x mendekati pi per 4 2 tidak ada nilai x-nya, maka nilai limitnya adalah dirinya sendiri, yaitu 2. Sehingga hasilnya 2 dikali cos pi per 4 dibagi sin 2 dikali pi per 4. Dimana 2 dan 4-nya pada sin bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali cos pi per 4 per sin pi per 2. Nah, sebelumnya tadi kita sudah tahu bahwa nilai cos pi per 4 adalah setengah akar 2 dan nilai sin pi per 2 adalah 1. Jadi tinggal kita masukkan. Hasilnya adalah 2 dikali setengah akar 2 per 1. 2-nya bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah 1 akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2.
Sekarang mari kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh untuk sifat perpangkatan. Tentukan nilai dari limit X mendekati pi per 4 dalam kurung cos pangkat 2X tutup kurung pangkat 2 sama dengan. Sekarang mari kita selesaikan. Sekarang coba kalian perhatikan. Jika ada cos pangkat 2 alfa, itu sama saja dengan dalam kurung cos alfa tutup kurung pangkat 2. Sehingga jika soalnya adalah cos pangkat 2x, maka limit x mendekati pi per 4 dalam kurung cos x tutup kurung pangkat 2. Jadi pangkat 2 nya kita keluarkan, kemudian kita tutup kurung lagi pangkat 2. Karena ada dua pangkat, di mana ada pangkat di dalam kurung yang kedua dan di luar kurung yang kedua, maka kita dapat menggunakan sifat dari eksponen, yaitu jika ada Y pangkat A tutup kurung pangkat B, jadi ada perpangkatan 2 kali, maka pangkatnya itu kita kalikan sehingga menjadi Y pangkat A dikali B. Hal ini juga berlaku dalam soal ini, sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati pi per 4 dalam kurung cos X tutup kurung 2 dikali 2 sama dengan limit X mendekati pi per 4 dalam kurung cos X tutup kurung pangkat 4. Nah, sekarang mari kita coba sifat dari limit fungsi trigonometri perpangkatan, yaitu jika limit X mendekati A dalam kurung fx tutup kurung pangkat n sama dengan dalam kurung limit X mendekati A fx tutup kurung pangkat n. Nah, sehingga dalam soal ini dapat kita cari sebagai berikut. Dalam kurung, jadi dalam kurungnya kita perlebar. Ada kurung sebelum limit X mendekati pi per 4, buka kurung cos X, tutup kurung lagi pangkat 4. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai limit cos X nya, baru kita pangkatkan 4. Kita masukkan nilai X nya dengan pi per 4, sehingga cos pi per 4 tutup kurung pangkat 4. Nilai cos pi per 4 jika kita cari dengan menggunakan tabel trigonometri, hasilnya adalah setengah akar 2. Sehingga dalam kurung setengah akar 2 tutup kurung pangkat 4. Nilai dari setengah akar 2 tutup kurung pangkat 4 adalah setengah akar 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 nya kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 1 per 16 akar 16. Nilai 1 per 16 merupakan hasil dari setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Jadi setengahnya kita kalikan 4 kali. Kita kalikan dengan dirinya sebanyak 4 kali. Kemudian akar 16 merupakan hasil dari akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Jadi akar 2 nya kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan 1 per 16 akar 16. Akar 16 nya kita bisa tarik akarnya menjadi 4, sehingga 1 per 16 dikali 4.
4 dan 16 sama-sama bisa dibagi 4, jadi bisa kita coret. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, kemudian 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1/4. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kakak harap video ini dapat membantu kalian dalam memahami limit fungsi trigonometri dengan lebih mendalam. Sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.